Wa dzakaru kuffina fi 'iradil lafa'i fi thalathati bayadin. Ini jenis kain kafan. Kain kafan ini berapa helai yang boleh? Ada orang kita membuatnya 5, ada orang kita membuatnya 3, ada orang kita buatnya pakai selendang, ada orang kita buatnya pakai mukena, pakai kain sarung, pakai kain pinggang istilahnya namanya. Macam mana itu? Wal muradu annahu yakfinu bima lahu. Kita disebutkan dengan kain kafan itu, yang dimaksud dengan kain kafan itu adalah pakaian yang dipakai oleh si mayat ketika ia mati. Jadi kain bernama kain kafan itu kalau dia hidup itu bukan kain kafan, namanya pakaian baju. Tapi karena dia sudah meninggal dunia, maka berubahlah namanya dengan kafan. Jadi bagaimana? Boleh tak pakaian yang ketika hidup untuk kita jadikan kain kafan? Kita pakaian hidup macam ni. Meninggal kita pakai, dipakaikan orang juga pakaian ke kita, pakaian yang seperti ini. Boleh tak kira-kira? Apakah mesti harus kain kafan yang seperti orang kita fahami hari ini di tempat kita? Di tempat kita di Indonesia kain kafan tu tak boleh yang berjahit, kata dia. Tak boleh yang berjahit. Yang tak boleh berjahit tu satu saja, dia itu kain ihram. Kain ihram ketika seseorang ihram tu baru kainnya tak boleh yang berjahit bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh. Apakah sama itu tu dengan kain kafan? Kain kafan apakah tak boleh pula kita pakai yang berjahit? Maka kata para ulama, yakfina bima lahu libasuhu hayyan. Pakaian yang ia pakai ketika hidup boleh itu dijadikan untuk kain kafan. Jadi dia terbiasa ketika hidup di dunia ni pakainya celana lepis, jin celana jin, baju kaus ketat, matinya boleh dipakaikan dengan kain itu. Cuma beko ditanya dek malaikat mungkar nangkir, apa sarawanggonya? Aku sarawa jin namongo, kata malaikat. Ya cuma boleh, tapi kurang adab, kurang elok. Encaklah dengan kain yang paling bagus. Itulah disebutkan kuffina fi aradil lafa'i fi salasati bayadin. Itu kalau memang tak ada lagi kain, barulah kita pakai dengan pakaian yang kita pakai ini. Tapi kalau masih ada kain, masih ada yang penutup yang lebih elok, yang lebih bagus, maka lebih elok kita menggunakan itu. Itu dia. Jadi biancak pakaian yang elok tadi daripada pakaian yang biasa kita pakai ni. Yang biasa kita pakai ni ya kadang maklumlah dengan pakaian yang tak elok, kadang yang tak seronok dipandang oleh orang, tak bagus nampaknya dipandang oleh orang. Fayajuzu takfinul mar'ah bil harir. Sebagaimana boleh perempuan tu dikafani dia dengan sutra. Amak tadi banyak punya kain sutra. Kain sutra, kain mahal, kain yang bagus. Mati dia mak ni, boleh dia dikafani dengan kain sutra. Cuman kena pula kita oleh ayat mubazir yang mestinya mahal, kalau sudah terkubur kan tak bisa kita ambil lagi. Tak bisa dah. Pakailah maklumat besok seminggu lain berjapitnya, tak bisa dah. Semenjak dia terkubur tadi, habislah, tertinggallah semuanya, tak ada lagi yang lain. Maka oleh karena itu takfinu bil mar'at fayajuzu takfinul mar'at bil harir. Jadi boleh mengkafanikan perempuan tu bil harir, dengan harir. Harir ni dengan sutra. Ini dalil bahawa kita pun boleh dipakaikan dengan pakaian kita ketika kita meninggal dunia. Ada daerah di kita di Riau ni, ada daerah di daerah mana ya? Atau Kampar Hulu, daerah sanalah. Ada di sana tu kalau orang meninggal dunia, sebagian ya, ada yang meninggal dunia saya tengok itu dikafani dengan pakaiannya. Jadi dia biasanya salat, dan memang ada seorang wali min auliyaillah seperti itu. Dia salat pakainya itu terus. Jadi dia berpesan kepada anaknya, nak, kalau mak nanti meninggal dunia, tolong kafani mak dengan kain mukennah tu ya, dengan kain sarung tu ya, boleh, tidak mengapa. Jadi seorang wali min auliyaillah ni dia meninggal dunia, dikafani oleh anaknya. Dia ingat pesan maknya. Pesan mak kafani dia dengan kain mukennah tu, dengan kain sarung tu yang terbiasa dia bawa tahajud.
yang terbiasa dia buat untuk qiyamul lail, dipakaikan oleh sang anak, dikafani oleh sang anak, kemudian sang ibu dikuburkan. Ketika sang ibu dikuburkan, kemudian dah bermimpilah sang anak. Sang anak didatangi mimpi bahawa ibunya sudah duduk di singa istana sana yang menikmati atas ibadahnya karena memakai pakaian yang ia pakai ketika munajat kepada Allah. Begitu dia. Jadi maka para ulama ada juga yang mengkhususkan kalau nak solat tu terkhusus itu saja pakaiannya. Setelah selesai solat dia gantung. Ada seperti itu. Jadi kalau nak solat, pakaian itu yang dia turunkan dia pakai. Setelah selesai solat, dia gantungkan balik pakaian itu. Ada ulama seperti itu. Jadi pakaian tadi itu tak pernah dilakukan untuk maksiat. Pakaian itu tak pernah dilakukan untuk maksiat. Untuk taat selalu pakaian tadi. Itu pakaian yang bagus dan itu pakaian yang mulia. Kalau awak pakaian awak kadang bila tiba iman kuat duduk di masjid, di majlis ilmu, bila indah duduk pula di kafe menengok-nengok, mencuci-cuci mata, mencuci mata. Jadi gitu dia. Jadi boleh kita memakai dengan pakaian yang kita pakai ketika hidup. Wa qallahu thawb yastatiruna jami' badanihi. Sekurang-kurangnya kain kapan itu satu helai yang menutupi sekalian badannya. Boleh. Apa contohnya? Seperti orang yang berihram. Sebagaimana hadis dalam Bulughul Maram ada itu. Orang yang ketika dia berihram, maka dia tidak dibolehkan untuk menutup kepalanya. Maksudnya jenazah tadi tak boleh ditutup kepalanya. Kalau dia sedang berihram dan ihram dan kafanilah dia dengan ihramnya itu sendiri. Jadi kain ihram berapa? 2 lembar. Berarti dengan 2 lembar itulah dia dikafani. Begitu. Makanya kalau kita ke Makkah, tengok orang-orang di Makkah, tengok kadang jenazah tu dibawa di atas keranda jenazah tu nampak kepalanya. Nampak kepalanya, nampak wajahnya. Kadang jemaah banyak berfikir, Ustaz, di sini ni kok tak ada ditutup kepala jenazah Ustaz katanya. Apa tak dibungkus utuh jenazah tu Ustaz? Kata jemaah haji, jemaah umrah. Jawabannya bahawa orang yang meninggal dalam keadaan berihram maka tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya. Jadi macam mana jenazahnya terbuka lah sampai siku aja kain kapan tadi. Jadi yang ini ke atas terbuka. Makanya jangan heran kita menengok jenazah terbuka kepalanya, itu tanda dia sedang dalam keadaan berihram. Itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita sering menengok dan banyak dilakukan itu oleh orang-orang di Makkah bagi jamaah haji, jamaah umrah yang sedang berihram. Illa ra'sal muhrim wajhul muhramah. Dan begitu juga wajah bagi si perempuan yang sedang berihram. Tak boleh juga. Maka perempuan yang berihram tak boleh pula ditutup semuanya. Cukup ditutup bagian kepalanya, tapi wajahnya tetap dibuka. Karena ihram tak boleh wajah ditutup. Ketika ihram tak boleh wajah ditutup, tak boleh. Tawaf tak boleh wajah kita dalam keadaan tertutup. Begitu dia. Jadi qala al-musannif wajibun wa man jarra ala anna al-wajiba satrul aurah, bahwa berlakulah di sana bahwa wajib itu adalah menutup aurat faqat saja. Jadi menutupi aurat itu hukumnya wajib. Jadi jenazah wajib kita menutupi auratnya. Yang menutupi aurat jenazah itu adalah bagi orang yang hidup. Maka sebagaimana kemarin disebutkan ketika beliau mandi, ketika jenazah itu mandi, maka mesti untuk kita tutupi sebagaimana baginda Nabi dimandikan oleh Ali dan Fudail ibn al-Abbas dan Usamah, tapi Fudail ibn al-Abbas ini lebih kepada menutupi daripada basuhan atau yang akan dibasuh oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Salasatil lafaifi salasatil bayadin. Dengan 3 helai ini bayad, warnanya putih. Maka ada yang bertanya, Ustaz, boleh tak jenazah ni dikafani dengan kain kafan selain daripada warna putih? Pada hukum asalnya boleh, karena sebagaimana di atas disebutkan tadi, boleh dikafani dengan pakaiannya sendiri. Berarti pakaian awak sendiri kan tak putih. Banyak, ada yang baju batik pakai, ada yang baju banyak warnanya.
Tapi sunnahnya itu lafaif salasatil bayadin, dengan 3 lapis 3 lembar dan ketiga-tiganya itu berwarna putih. Itu sunnahnya. Warna putih itu sunnahnya. Jadi kalau nak dipakai dengan warna yang lain silahkan. Cuman kita tak dapat daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian daerah mana ya? Daerah Teranta, daerah mana kepada jamaah yang itu jenazahnya dikafani dengan kain kapan hitam. Kain kapan hitam dikafankan jenazahnya. Boleh. Ya silahkan, cuma tidak dapat sunnahnya. Sunnahnya itu memang dengan warna bayut, dengan warna putih. Cari warna putih. Mana warna putih? Ambil warna putih, kafani dia. Apa hikmahnya dengan warna putih ni? Sebenarnya warna putih ni warna yang suci. Di dalam Syama'il Muhammadiyah, warna yang disukai oleh Sayyidina Rasulullah, warna yang disukai oleh baginda Nabi adalah warna putih. Warna menunjukkan warna suci, warna menunjukkan warna kemenangan. Warna putih itu pun warna yang netral. Mana? Ada tak partai politik yang putih warnanya? Yang putih saja, ada tak? Tak ada. Karena putih ni netralnya. Golkar kuning, PAN biru, Demokrat biru, apa lagi? PKB hijau, apa lagi? Kuning Golkar, PDI merah. PDI merah. Memang dalam hadis Nabi merah tu warna yang disukai oleh perempuan. Makanya laki-laki makruh memakai warna merah. Itu dalam hadis Nabi. Pas pula lah PDI kan memang merah apanya kan. Jadi untung putih netral. Jadi kalau seandainya berwarna-warni yang disyariatkan, dikhawatirkan nanti malaikat pun ikut berpartai politik nanti. Jadi kata malaikat pas nak masuk tu nampak dia malaikat biru. Kau kalau nak Demokrat kau pasti PAN kau kecil malaikat kan. Nampak pula kuning nanti. Kau orang Golkar lah kau kata dia. Nampak pula nanti merah. Kau PDI lah kau kata dia. Untung putih. Putih netral. Tidak ada partai politik yang benderanya putih selalu saya tak ada. Itulah hikmahnya itu. Jadi boleh jugalah kita pakai putih itu tu. Yang menunjukkan netral, yang menunjukkan suci, putih dia.